Lagi pada sibuk apa ini? Wih, halo Mas Ino. Ini baru baca-baca lamaran. Oh, Tadi tuh ada ini, ada masuk beberapa masuk ya? kerja ya. Ya walaupun kita belum membuka lowongan, tapi ada yang melamar ya, kita baca-baca dulu aja. Ini ada berapa Mas yang lamar nih Mas? Ini ada 2 kebetulan ini. Oh, 3, ada 3. Oh, ada Mas. 3. Ya. Coba saya ambil 1 ya. Boleh, silakan. Ada 3. Ini ngomong-ngomong divisi yang kita butuhkan apa ini? Yaitu kita itu sebenarnya untuk saat ini belum ada, Mas. Belum membuka lowongan, cuman kan dengan masuknya ini kan ya kita simpan dulu aja ya. Siapa tahu nanti ternyata terus kita butuh, bisa Jadi, kita ya. panggil. Jadi sebagai buffer ya, bagi Betul. apa? Cadangan. Kalau nanti sekali waktu kita punya kebutuhan, jadi kita sudah ada inventory lamaran yang mungkin bisa kita ini. Tapi ya tetap nanti diinfokan. Betul. Diinfokan ke yang ini, yang pelamarnya. Tapi untuk kebutuhan manpower di masing-masing cabang masih oke ya? Masih, Saat sampai ini saat ini masih ada, terpenuhi. Dan mungkin kita juga bisa membuka lagi untuk yang teman-teman kita yang disabel, iya. ya. Untuk yang mungkin kurang beruntung ya. Iya, betul Mas, itu karena apa ya? Untuk Biwan sendiri kan dari 2015 ya. Dari 2015 itu kita sudah punya teman ini. Kita punya teman dari teman-teman yang mohon maaf nih, bukan merendahkan, itu yang disabilitas ya, yang difabel. Difabel, betul. Kita sudah ada rekan seperti itu. Betul, iya. Saya kira itu juga untuk menjadi satu semangat bagi mereka yang tadi ya, bahwa mereka tidak dibeda-bedakan, memiliki kesempatan yang sama gitu, pasti akan baik lah nanti. Dan kalau saya lihat itu si Wahyu itu itu secara kinerja cukup baik juga ya, cukup luar biasa malah iya. Ya ini gini Mas, pada dasarnya itu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dari karyawan kita selain semangat, etos kerja yang tinggi? Mungkin ya maaf ya, tadi kan ada yang teman kita yang disabilitas. Mungkin dari segi perhitungan apa saja? Ya. Sebenarnya kalau di Biwan selama saya bergabung ya Mas, itu tidak ada kriteria khusus ya, yang misalnya pelamar itu kamu harus punya skill yang luar biasa, itu enggak. Tapi dari owner kita itu yang penting kamu jujur, terus ya tentu saja inilah tidak hanya jujur ya, yang secara agama ya taat lah, Ya. secara agama taat, jujur dan mau belajar. Pertama dan utama saya kira kejujuran. Iya, betul. Karena kalau dengan kejujuran pasti segala ilmu, segala hal itu bisa dipelajari. Masalah pengalaman itu enggak terlalu diutamakan penting. Mas, enggak diutamakan. Tapi karena juga kasihan juga ya kalau kita mencari Karyawan. merekrut karyawan tapi harus diutamakan yang berpengalaman, ya kasihan juga nanti yang teman-teman yang baru lulus, yang belum dapat kesempatan kerja kan. Pengalamannya ya kuliah kerja nyata sama kerja bakti. Itu disambi Mas. Oh iya, Enggak nanti. salah encer. Ini tadi itu saya diberi es krim ini namanya. Bukan es krim ya? Es krim. Iya. Ini yang diterima sementara lulusan apa aja itu Mas? Kalau dari Biwan itu kita standarnya SLTA lah, SLTA derajat. Tapi tidak menutup kemungkinan yang di bawah SLTA juga pernah kok. Ya. Kita ada yang bergabung dengan kita itu pernah ada di unit fotokopi ya, itu pernah ada. Dan ini kok dan bisa mengikuti kok. Iya, betul. Yang penting itu tadi mau belajar itu. Belajar dan jujur ya, Iya, paling penting ya. betul. Percuma kalau dia jujur, percuma kalau dia disiplin, pinter tapi nggak jujur. Ya. Malah jadi penyakit itu nanti. Dan juga bukan menjadi jaminan juga ya, orang berpendidikan tinggi itu skillnya mumpuni, Ya, betul. skillnya sesuai yang kita harapkan. Kemudian tadi jujur, memiliki attitude yang baik gitu kan. Jadi saya kira memang menurut saya sih ya pendidikan
penting itu dalam arti dia ini ya minimal bisa baca tulis ya. Minimal itu aja sebetulnya. Tapi kalau yang lain saya kira ya betul mau belajar terus kemudian bisa percaya, mengemban amanah gitu kan. Berkembang juga yang pasti. Betul. Bahkan ya Mas ya, pengalaman saya juga bergabung di sini, kita pernah merekrut yang mungkin notabene itu mungkin dulu ya mungkin masih muda lah, masih seneng inilah, seneng hura-hura, main sana sini lah gitu. Kalau memang mau berubah ke arah yang lebih baik, mau lebih bertanggung jawab ya pasti ini kok diberi kesempatan di B1. Betul. Itu poin-poin utama itu kesempatan ya, ini itu kesempatan. pasti diberi kesempatan. Bahkan ada beberapa teman-teman karyawan juga yang mohon maaf nih memiliki seni raja ya. Atau betul. Apa itu namanya? Tato ya. Tato. Karena tato menurut saya sekarang itu bukan apa ya mengidentifikasi kalau orang tersebut nakal, Mas. Kan sekarang itu kan bagian dari seni ya. Yang pasti. Apalagi banyak ini teman-teman kita kayaknya ya. Iya. Ada beberapa orang yang pakai itu sih, ya. Saya pun sebenarnya punya tato nih. Ya nggak kelihatan toh. Tato apa? Tato karuan. Tatonya ini loh, ini kiri jalan terus ini. Yang sini dilarang masuk. Sini jagal, Kang jagal lah kebersihan. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu strict ya terkait dengan betul kita memiliki syarat, tetapi syarat-syarat itu sebatas bukan formalitas, tetapi juga kita juga harus menyaring juga karena kalau tidak ada begitu juga nanti susah juga kita menyeleksinya. Sebenarnya itu adalah media kita untuk penseleksian sih sebetulnya. Jadi mungkin nextnya kalau kita misalnya kebetulan mungkin kita perlu berikan semacam kayak lowongan, misalnya pengumuman lowongan itu poin-poin syaratnya nggak perlu diperdetil gitu ya. Cukup global saja. Boleh ya. Dengan syarat jujur ya pasti. Jujur itu pastinya. Jujur mau berkembang. Betul. Karena itu waktu yang akan menjawab tuh. Dia boleh mungkin menyampaikan saya ini jujur, saya ini tidak aneh-aneh, tapi itu waktu nanti. Seiring dengan berjalannya waktu kan semua terlihat ya Mas. Ya, semuanya kan terfilter sendiri ya. Betul. Mbak Titi, ini ngomong-ngomong untuk SDM kita di masing-masing cabang dulu itu Mas. Anu dah, komposisinya sudah pas belum? Kalau sekarang sih sudah ya. Untuk sekarang ini. Tapi mungkin Mbak, apa Mas? Ya bukannya kita ini ya. Kayaknya ada satu orang yang sepertinya tahun depan mau menikah nih. Nah, kita nggak tahu ya putrian. Wah, kemungkinan bisa ikuti suaminya ya. Mungkin ini bisa menjadi kita juga. Jadi referensi kita, inventory kita. Ancang-ancang lah ya. Ancang-ancang. Siapa tahu. Kalaupun enggak pun juga saya juga nggak masalah ya. Tapi kan biasanya kalau cewek itu bisa ngikutin suami. Karena kabar-kabarnya suaminya orang luar kota, bukan orang Jogja. Bisa jadi itu. Ya nanti kita ini deh surat lamaran. Pendidikan SLT. Ya itu aja sih Mas, paling nggak pada intinya kita nggak kalau membuka lowongan itu nggak dengan syarat yang sangat sulit, enggak. Sangat mudah kok kalau mau bergabung di B1 ini. Buktinya tadi Mas siapa tadi? Mas Wahyu tadi. Mas Wahyu. Itu kan kalau nggak salah ya beliau tunarungu ya kalau nggak salah ya. Tunawicara ya. Tapi ya saya kira bukan kendala ya, bukan hambatan ya. Nyatanya selama ini berkomunikasi juga bisa. Dia juga diberi tugas juga bisa menyelesaikan. Sergap yang pasti. Iya, yang jelas dia rajin, jujur juga kan. Kerjanya juga kok ya, bagus ya. Bagus Mas. Ini ya. Ya. Mungkin kita bisa memplanning lebih memperbanyak kuota, bisa jadi. Bisa Mas. Itu kan ya. Karena setahu saya itu di di aturan pemerintah ya. Satu unit usaha itu juga harus ada minimal berapa persen untuk teman-teman yang disability. Iya. Ya nanti kalau bisa memenuhi standar persentase tersebut kan malah lebih bagus. Apalagi patokan kita standarnya standar aturan pemerintah ya. Kalau Mbak Titi nanti tolong didata ya untuk yang masuk, disimpan
agar nanti kalau kita ingin membuka kembali, misalnya kita perlu orang atau perlu manpower, tinggal kita buka aja file. Ini untuk apa? File ini bisa Nah, ini di filing ini aja terfiling dulu. kita simpan aja. Tadi kan sudah terdata tuh di sama Mbak Titi. Tinggal nanti dihubungi aja ya. Oke. Kalau sebenarnya kita membutuhkan itu ya, membutuhkan karyawan. Betul. Baik. Oke. Oke Mbak Titi, monggo. Ini tak serahkan ke Mbak Titi ya. Halo, anak pun pulang juga para tuh kenalan. Tuhan, Dewa, saya tak rampung. Iban tahun 2015 ada senang kita TV.